udah kelihatan belum ya slide-nya? Saya mau cek dulu. Udah terlihat belum? Sudah, Miss. Sudah ya, oke, makasih ya. Hari ini saya mulai aja karena slide-nya cukup banyak ya, ada 49 halaman untuk 2 pertemuan. Sekali lagi selamat sore semuanya. Pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat. Kita bahas mengenai anti takeover measures. Jadi topik ini akan dibawakan 2 minggu ya. Jadi minggu ini dengan minggu depan. Jadi hari ini rencananya kita akan selesai sampai halaman 24. Jadi mulai 25 ke atas itu akan diteruskan di minggu depan. Oke. Nah, judulnya adalah anti takeover measures. Jadi di sini pengertiannya ya, karena hubungannya sama takeover, jadi di sini ada suatu perusahaan A ingin mengambil alih perusahaan B. Perusahaan A itu adalah acquirer, perusahaan B itu adalah target. Dalam hal ini kalau untuk lebih mudahnya saya sebutkan acquirer itu adalah pihak perusahaan A. Sedangkan target itu saya konotasikan dengan perusahaan B. Jadi kalau saya bilang perusahaan B itu artinya adalah perusahaan yang di take over. Oke. Jadi di sini posisinya ini adalah kita melihatnya dari sisi si B, ya. B itu adalah perusahaan target atau perusahaan yang akan diambil alih. Kalau si B itu di sini juga ada 2 yang berperan di dalam perusahaan B, yaitu pimpinannya sendiri, yaitu board of directors atau manajemen, dan satu lagi itu adalah shareholder atau pemilik sahamnya. Di mana antara pimpinan dengan pemilik saham mungkin ada kemungkinan tidak sejalan satu dengan yang lain. Nah, ini akan timbul friksi-friksi di dalam antara pimpinan dan pemilik saham. Atau kadangkala pemilik sahamnya itu mungkin sejalan dengan pihak pimpinan. Dalam pengertiannya ini, kalau misalkan pimpinan itu hanya mementingkan dirinya sendiri, itu berarti tidak ada kemungkinan terjadi yang namanya friksi dengan yang pemilik saham. Tapi kalau misalkan si pemimpinnya atau BOD-nya itu sudah memperhatikan kepentingan daripada pemilik sahamnya, itu berarti mereka sejalan, ya. Oke. Nah, di sini ada kemungkinan si B itu tidak setuju diambil alih atau di take over oleh pihak lain. Misalkan pihak si A. Mungkin ada consideration atau pertimbangan-pertimbangan tentu yang mengakibatkan B ini merasa sebaiknya jangan diambil alih oleh A. Pertimbangan itu bisa sifatnya pribadi dari pemimpinnya sendiri atau merupakan pertimbangan dari perusahaan secara keseluruhan, dalam hal ini kepentingan dari pemilik saham. Contohnya kepentingan diri sendiri, contohnya ya, kalau pimpinan itu merasa ya kalau begitu di take over oleh A, dia akan mempunyai pikiran apakah nanti saya akan tetap dipertahankan sebagai pimpinan daripada perusahaan setelah perusahaan tersebut diambil alih oleh pihak A. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini yang mengakibatkan ada resistensi dari pihak si manajemen ya, terutama manajemen si B, untuk supaya B itu tidak jadi diambil alih karena dia merasa lebih baik keadaan itu as is. Jadi seperti sekarang ini tidak ada perubahan-perubahan yang mengakibatkan dia bisa tersingkir di kemudian hari. Oke. Nah, di sini itu adalah introduction-nya ya. Jadi untuk yang specific learning outcomes untuk kompetensi pertemuan 4 dan 5, di sini diharapkan dengan belajar anti takeover measures, siswa itu bisa mengidentifikasi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan B, dalam hal ini manajemennya, untuk bisa dia itu melakukan yang namanya anti takeover defense atau segala sesuatu hal yang bisa mengakibatkan takeover itu tidak jadi dilakukan karena dia sifatnya anti atau tidak setuju terhadap rencana takeover. Nah, defense itu artinya dia melakukan segala upaya untuk supaya dia bisa tetap bertahan, tetap eksis di perusahaan B, ya. Dengan harapan maksudnya anti takeover itu tidak jadi dilakukan dengan melakukan yang sifatnya aktivitas yang merujuk ke anti takeover. Kemudian dampaknya terhadap strategi yang dilakukan pimpinan tersebut terhadap khususnya terhadap kekayaan daripada pemilik saham.
Nah, outlines-nya ada 7 yang mulai dari management entrenchment sampai dengan information content of takeover resistance. Oke, kita mulai aja poin 1, management entrenchment hypothesis versus stockholder interest hypothesis. Oke, ini apa sih bedanya satu dengan lain? Ini di sini kalau kita lihat di situ judulnya adalah yang satu manajemen, yang satunya adalah stockholder. Nah, kalau untuk management entrenchment hypothesis di sini pengertiannya pimpinan itu pada saat dia melakukan tindakan anti takeover itu latar belakangnya adalah motivasinya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan kalau stockholder interest, manajemen waktu melakukan anti takeover defense tersebut dengan memperhatikan kepentingan daripada pemilik saham. Nah, kalau misalkan dia berkepentingan terhadap dirinya sendiri, itu nanti dampaknya adalah negatif. Artinya akan mendatangkan kerugian kepada pemilik saham. Dalam pengertian publik akan menilai hal ini akan menjadi negatif sehingga harga saham daripada perusahaan B tersebut itu akan menurun. Sehingga itu akan merugikan pemilik saham dari B yang sekarang ini. Sedangkan kalau tindakannya dilakukan pimpinan itu untuk kepentingan shareholder, itu akan ditanggapi positif oleh publik sehingga nilai daripada saham daripada perusahaan B tersebut akan meningkat. Nah, hal ini akan menguntungkan bagi pemilik saham si B. Oke, ini penjelasan lebih lanjut. Jadi di sini disebutkan bahwa dengan adanya manajemen entrenchment tersebut, hipotesa manajemen entrenchment tersebut, di sini stockholder yang merupakan pihak yang tidak partisipatif, itu artinya dia itu hanya given ya, keputusan itu atau tindakan itu yang melakukan adalah pihak pimpinan. Nah, akibatnya dampak daripada tindakan yang dilakukan manajemen untuk melakukan anti takeover defense itu akan merugikan stockholder. Artinya di sini ada penurunan terhadap nilai kekayaan daripada stockholder yang ditunjukkan oleh menurunnya harga saham dari perusahaan B. Jadi di sini pihak daripada manajemen tersebut itu akan menggunakan yang namanya active dan preventative corporate defense. Jadi kalau kita melakukan anti takeover itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aktif dan secara preventatif. Di sini si manajemennya itu berusaha mempertahankan posisinya sebagai manajemen dari perusahaan B dengan melakukan aktif maupun preventative corporate defense. Jadi dampaknya berarti nilai saham perusahaan tersebut akan turun. Karena di sini kan ditanggapi karena si manajemen itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Otomatis ini kan jelek terhadap pihak si shareholder-nya itu sendiri. Sedangkan kebalikannya yaitu shareholder interest hypothesis, di sini pihak pimpinan itu melakukan yang namanya anti takeover defense, tetapi dengan melihat kepentingan utamanya yaitu dari shareholder-nya. Jadi si manajemen dengan shareholder itu artinya sejalan karena berdua merasa tidak oke terhadap rencana dari A untuk mengambil alih atau take over B. Mengapa? Mungkin di sini ada sesuatu hal yang bisa merugikan perusahaan si B apabila jadi diambil alih oleh A. Nah, karena sejalan, jadi manajemen itu tidak memerlukan yang namanya suatu usaha tertentu atau suatu effort sehingga bisa mengakibatkan takeover itu tidak jadi dilakukan karena ini direstui ya istilahnya quote unquote oleh si pemilik saham. Bayangkan kalau misalkan terjadi yang namanya management entrenchment itu karena ada konflik antara manajemen dan shareholder, udah pasti ada usaha-usaha effort yang dilakukan lebih keras bagi manajemen itu untuk menggolkan keinginannya dia untuk supaya takeover itu tidak jadi dilakukan. Tetapi kalau itu memang sejalan dengan keinginan daripada shareholder, ya otomatis dua-duanya akan berusaha bagaimana supaya tidak jadi dilakukan. Ini akan lebih mudah dilakukan bagi manajemen. Jadi hal ini akan meningkatkan stockholder wealth-nya.
Formnya apa sih? Kenapa sih terjadi peningkatan nilai saham daripada si pemilik saham B tersebut? Karena di sini ada yang namanya cost saving. Cost saving itu bisa dilakukan dengan apa? Karena di sini manajemen itu tidak membutuhkan waktu lama atau effort yang keras untuk bisa melakukan anti takeover defense, karena ini akan disupport oleh pihak shareholder. Jadi juga antara pimpinan dengan shareholder itu tidak muncul ada yang namanya proxy fight. Proxy fight ini nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah fight ya. Itu artinya ada suatu perlawanan antara dua belah pihak ya. Misalkan antara manajemen dengan pihak owner atau pihak shareholdernya. Dalam pengertian kalau si owner itu ingin misalkan ya takeover itu jadi dilakukan, sedangkan pihak manajemen ingin takeover tidak jadi dilakukan. Nah, karena berbeda pendapat satu dengan lain, jadi itu harus ada yang namanya voting. Nah, voting ini akan butuh biaya ataupun waktu ya untuk bisa melakukan hal itu. Jadi kalau manajemen itu mempunyai keinginan supaya tidak jadi di takeover, mungkin dia akan approach satu pihak shareholder yang bisa mengcover posisinya dia, dalam pengertian ada pihak shareholder yang bersedia untuk membantu atau mendukung keinginan daripada pimpinan untuk bisa tidak menggolkan takeover tersebut. Tetapi di lain pihak mungkin di majority-nya pemilik sahamnya itu setuju adanya takeover. Jadi nanti ujungnya akan ada voting. Proxy fight itu biasanya solusinya adalah dilakukan voting ya di antara pemilik saham satu dengan yang lain, mana yang setuju dan mana yang tidak setuju akan adanya takeover tersebut. Jadi kalau misalkan anti takeover, apakah setuju di anti takeover ataukah tidak setuju. Nah, di antara dua kubu itu akan membutuhkan yang namanya proxy fight itu, jadi butuh effort dan butuh biaya yang cukup besar. Nah, kalau di sini ceritanya sejalan, berarti tidak perlu dilakukan yang namanya proxy fight. Kemudian investor relations department, kalau sejalan juga berarti tidak dibutuhkan suatu department investor relations yang besar. Kenapa? Karena di sini kalau investor relations itu adalah tugasnya menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi perusahaan kepada pemilik saham, ya, atau kepada publik, misalkan di perusahaan go public. Nah, kalau misalkan pihak pimpinan itu mempunyai pendapat yang berbeda dengan pihak pemilik saham, otomatis nanti akan banyak pertanyaan yang datang dari pihak pemilik saham. Untuk itu ada bagian investor relations itu yang harus aktif menjelaskan why-nya, kenapanya, reasonnya apa ya. Misalkan pihak pimpinan itu mengambil suatu tindakan tidak melakukan tidak menyetujui adanya takeover, sedangkan sebagian besar owner mungkin pengen adanya takeover, mungkin itu sebenarnya menguntungkan dia, dan pengertian takeover yang rencana pembelian oleh A itu mungkin dia akan memberikan suatu premium yang cukup besar kepada pemilik saham B. Nah, tapi ditentang oleh manajemen karena manajemen merasa saya kan bukan pemilik saham, saya nggak dapat apa-apa, malah saya ada kemungkinan ditendang. Nah, itu semacam hal itu akan mengakibatkan adanya perbedaan persepsi atau pendapat antara pihak manajemen dengan pihak ownernya. Nah, si shareholder itu akan butuh penjelasan lebih lanjut dari perusahaan apabila suatu perusahaan itu di bawah nakoda pimpinan perusahaan itu melakukan aktivitas kegiatan yang bisa mengakibatkan adanya anti takeover defense tersebut. Oke, ini dengan adanya shareholder interest di lain pihak, selain cost saving ya, tidak ada yang namanya proxy fight dan sebagainya, itu bisa dijelaskan juga apabila anti takeover itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari yang namanya the best offer. Jadi kalau misalkan si pihak manajemen itu nunggu ya sampai ada offer yang sangat bagus yang bisa menguntungkan shareholder. Nah, itu artinya sudah sejalan. Artinya bahwa ada satu titik tertentu pihak pimpinan itu akan melepas, dalam pengertian dia akan melakukan anti takeover tapi tujuannya adalah
untuk mendapatkan the best offer bagi kepentingan daripada shareholder, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke poin 2, preventative anti-takeover measures. Ini adalah yang seperti saya bilang, ada yang sifatnya preventatif dari pihak manajemen untuk melakukan anti-takeover defense. Preventatif yang satunya adalah aktif. Kalau preventatif itu mencegah supaya tidak terjadi takeover, itu dengan dipersulit apapun caranya supaya kelihatannya takeover itu adalah sesuatu hal yang tidak bagus. Tapi kalau aktif itu artinya pada saat sudah terjadi adanya mungkin pihak A sudah sedikit demi sedikit mengakumulasi sahamnya yang ingin diambil alih saham B tersebut, itu nanti ada pihak B itu akan melakukan hal yang sifatnya aktif untuk membalikan posisi supaya sahamnya itu lebih saham persentase sahamnya akan kembali ke mula sehingga tidak si A itu tidak menjadi pemilik saham mayoritas lagi, di mana dia nanti akan bisa mengambil alih kontrol daripada B. Oke, kalau saya konotasikan preventatif dan aktif, kalau kita sakit misalkan ya, kalau preventatif itu sifatnya seperti kalau kayak kita minum vitamin, obat, bukan obat ya, vitamin, terus kita misalkan tidur cukup ya, makan yang bergizi dan sebagainya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang mencegah kita sakit. Tetapi kalau yang aktif, itu artinya pada saat kita sakit kita harus ke dokter, kita harus minum obat dan sebagainya, atau kita melakukan operasi dan sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan preventatif dan aktif dalam kehidupan nyata. Tapi kalau dalam hal perlakuan anti takeover, preventatif itu secara garis besar itu ada 2 ya. Tapi nanti ada hal lainnya juga bisa masuk ke preventatif. Yang setidaknya yang kita perlu tahu, harus tahu itu ada 2, yaitu poison pills dan corporate charter amendments. Untuk poison pills ini adalah apa bedanya dengan corporate charter amendments? Kalau poison pills itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh pihak B sehingga di mata A itu perusahaannya itu menjadi tidak bagus atau tidak menarik untuk dijadikan target bagi A. Dengan cara apa? Biasanya di sini poison pills ini berhubungan dengan suatu sekuritas, atau misalkan di sini ada call option, ada rights dan sebagainya, ada flip over, flip in. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan dengan ada hubungannya dengan suatu sekuritas atau surat berharga yang dipakai oleh pihak B untuk membuat perusahaan A itu mikir-mikir tidak jadi melakukan yang namanya takeover. Oke, jadi ini biasanya efektif ya untuk poison pills itu. Merupakan sesuatu yang mungkin suka dipakai oleh perusahaan B untuk mencegah A ambil alih B. Nah, ini ada tipenya, nanti ada flip over dan flip in. Nanti saya jelaskan bedanya satu dengan yang lain. Yang kedua adalah corporate charter amendments. Corporate charter amendments di sini adalah pengertiannya perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar di perusahaan B. B itu akan merubah anggaran dasarnya supaya si A itu akan sulit atau membutuhkan waktu atau biaya yang cukup besar apabila dia ingin mengambil alih perusahaan B. Ya, apalagi ini sifatnya A dan B itu adalah seperti yang saya bilang, ada yang namanya friendly, ada yang hostile takeover. Kalau dalam hal ini dilakukan secara hostile takeover. Jadi ada 4 yang bisa dilakukan, yaitu untuk perubahan anggaran dasar, yaitu yang berhubungan dengan super majority provisions, staggered boards, fair price provisions, sama dual capitalization. Nanti akan dijelaskan di kemudian. Oke, kita fokus ke poison pills. Di sini ada 3 generation poison pills. Yang pertama dilakukan dengan cara yang namanya preferred stock plan. Yang kedua flip over, yang ketiga adalah flip in. Jadi ada 3 generasi poison pills. Generasi pertama itu jadi di sini skemanya ada contoh ya. Pada saat itu Brown-Forman itu sebagai pihak A itu mengambil alih Lennox sebagai pihak B, di mana si pihak B ini akan menawarkan pemilik saham daripada B dividen ya sebesar pokoknya dia tergantung dividen berupa preferred shares yang bisa dikonvert ke saham daripada A.
apabila triggernya apabila si A itu mengambil alih B. Jadi kondisinya si B ini akan merasa gini, tidak suka diambil alih oleh A. Tapi dengar-dengar nih si A ini mau ambil alih dia gitu. Jadi dia buatlah skema bahwa kalau sampai si A jadi ambil alih B, itu si B itu akan memberikan pemilik saham B itu dividen. Dividennya berupa apa? Bukan berupa cash, tetapi berupa preferred shares. Maka itu disebut preferred stock plans. Preferred shares yang bisa di-convert, tapi di-convertnya ke sahamnya si A. Ya, jadi intinya apa? Berarti kalau gitu pemilik saham B jadi punya selain saham B, dia juga akan punya saham A. Itu saham yang akan ambil alih B tersebut. Kenapa itu dipilih seperti itu? Karena di sini kalau sampai pemilik saham B menukar preferred shares-nya ke saham A, berarti otomatis saham A itu makin banyak. Kalau makin banyak berarti komposisi atau persentase kepemilikan saham A, pemilik saham A yang sebelumnya itu akan mengecil atau terjadi yang namanya diluted. Nah, dilusi ini tentunya akan merugikan pemilik saham yang sekarang, pemilik saham si A yang sekarang. Kenapa? Karena kalau tadinya dia ingin mengambil alih, misalkan dia butuh yang namanya voting, persetujuan shareholder secara mayoritas, tapi kalau misalkan B itu punya saham jadi banyak di A, nah bisa kemungkinan votingnya itu jadi gagal, artinya tidak mencapai mayoritas karena ada sebagian yang asalnya dari pemilik saham B, di mana pemilik saham B itu tidak setuju akan adanya takeover. Nah seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari skemanya preferred stock plans, itu ada kerugian atau kelemahan di situ. Apabila si issuernya ini, artinya pihak yang mempunyai ini ya, si Lennox ini hanya bisa meredeem only after an extended period of time. Jadi kalau misalkan istilahnya itu akan di redeem itu ditebus ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalkan preferred shares itu mau di-convert ke saham A, itu ada batasan-batasan waktunya, tidak langsung seketika. Jadi misalkan dalam waktu berapa lama gitu ya. Kemudian dampak langsungnya itu adalah dengan adanya preferred shares tersebut ya, berarti itu treatmentnya itu adalah sebagai utang. Kalau treatmentnya sebagai utang berarti nanti hutangnya B itu akan naik atau bertambah besar. Nah, kalau misalkan bertambah besar artinya leverage-nya dia makin besar dan itu akan merupakan sesuatu yang merugikan bagi perusahaan B di mata calon investornya. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti si A itu akan melihat, wah besar banget ya hutangnya si B ini karena adanya unsur yang tadi ya, preferred shares tadi. Oke, kita ke slide berikutnya, flip over. Kalau flip over itu adalah hak ya, haknya itu berupa call option. Kalau kalian tahu call option itu adalah opsi untuk meng-call atau membeli. Nah di sini holders daripada rights itu jadi rights itu diberikan kepada shareholder dari B yang sekarang ini. Jadi pemilik saham B itu akan mempunyai hak untuk membeli saham daripada perusahaan A ya, karena di sini yang dia beli itu adalah perusahaan acquiring. Jadi disebutkan particular price dengan specified time period. Jadi ada periode waktunya dan harganya sudah ditentukan di depan. Dan di sini disebutkan becomes trigger. Jadi kalau misalkan flip over itu rights-nya akan efektif apabila ada trigger tertentu. Misalkan di sini triggernya A itu ternyata sudah mengakuisisi 20% saham B. Nah itu berarti trigger bagi pihak pemilik saham B, dia akan memperoleh rights untuk meng-call sahamnya A dengan harga yang mungkin murah ya istilahnya, karena dibilang particular price. Nah bisa juga selain 20%, triggernya itu adalah pada saat ada tender offer. Kalau tender offer itu adalah penawaran secara sukarela ya
30% dari saham yang B misalkan, itu ditawarkan ke pihak luar. Apakah ada yang mau menjual sahamnya ke pihak si B tersebut? Jadi intinya kalau sampai lebih besar atau sama dengan 30%, trigger ini akan muncul. Artinya diperolehlah rights atas call option yang diberikan kepada pemilik saham si B tersebut. Oke, itu kalau flip over. Jadi saya ulangi ya, kalau flip over itu adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham target, ya, untuk membeli saham pengakuisisi dengan harga yang spesial dan periode waktu tertentu. Jadi akibatnya apa sih kalau misalkan perusahaan itu pemilik saham B itu mengexercise, berarti di sini terjadi dilusi seperti yang tadi yang first generation. Di sisi si A itu terjadi dilusi atas kepemilikan saham bagi orang yang sudah megang saham A tersebut. Oke, sekarang kita menuju ke flip in. Ini masuk third generation poison pills. Jadi kalau flip in itu adalah kebalikannya ya, artinya pemilik saham daripada B diberikan hak untuk membeli, sama ya call option, tetapi yang beli itu adalah pembelian dari saham dari perusahaan B, bukan perusahaan A. Kalau tadi kan membeli saham yang mau mengakuisisi, tapi dalam hal ini pemilik saham B diberikan hak untuk membeli saham dengan harga yang murah ya, terutama jadi special price sahamnya B, sahamnya dirinya sendiri. Jadi kenapa sih ini? Jadi sebenarnya ada yang namanya dilusi, dua-duanya dilusi ya. Tetapi kalau yang flip over terjadi dilusinya di sahamnya si A. Tapi kalau di flip in terjadi dilusinya di saham si B. Kenapa ini dibilang yang namanya poison pills? Karena kalau misalkan dilusinya di saham A, berarti apabila saham A, pemilik saham A itu ingin mengakuisisi si B dan dibutuhkan suatu voting ya untuk agree untuk mengakuisisi pihak lain, berarti kalau terjadi dilusi itu akan lebih sulit untuk mendapatkan majority, karena nanti ada sebagian saham dari A itu sekarang merupakan pemilik saham B sebelumnya, di mana pemilik saham B itu tidak setuju saham B itu diambil alih oleh A. Jadi akan lebih sulit. Itu terjadi dilusi seperti itu di flip over. Tapi kalau di flip in, dilusi di antara pemilik saham B sendiri, itu akan menyulitkan bagi A untuk mengambil alih si B. Karena apa? Karena artinya kalau misalkan sahamnya tadi beredar 10 lembar, kemudian naik jadi 15 lembar, jadi A itu harus membayar lebih besar atau modalnya lebih banyak lagi untuk bisa mengakuisisi majority daripada pihak si B tersebut. Ya, jelas ya. Oke, kemudian di sini biasanya flip over itu di-combine sama dengan jadi di dalam flip over kadang ada juga yang namanya flip in provision dalamnya. Jadi ini dikombinasi dua-duanya. Jadi kalau dengan flip over dan flip in dua-duanya ada, artinya ada hak untuk membeli saham perusahaan A dan kemudian pemilik saham B itu diberikan hak juga untuk membeli saham dirinya sendiri. Jadi bisa kombinasi. Ya. Oke, kemudian back end plans. Ini namanya not purchase right plans. Jadi kadang kalau ada soal ujian ditanya, apa itu not purchase right plans? Ini artinya back end plans. Nah, back end plans ini skemanya seperti apa? Di sini dividen sama ya, berupa dividen, tetapi dividennya dinyatakan bahwa dia itu bisa menukar haknya itu, hak dividennya ini dengan lembar sahamnya dia itu, yang saham yang dia miliki di perusahaan B itu ditukar dengan cash ya, atau senior sekuritas yang jumlahnya sesuai dengan spesifik back end price yang sudah ditentukan oleh BOD pihak si B tersebut. Jadi ini sama ya, triggernya itu adalah kalau pihak dari A itu telah mengambil alih misal 20% sahamnya B. Nah, itu muncullah trigger back end plan seperti ini. Nah, yang di set itu kan dibilang katanya bisa menukarkan, artinya menjual ya, seperti kayak menjual
saham yang dimiliki di B itu dengan sejumlah cash misalkan. Nah, cash-nya ini ditentukan sebesar at least itu di atas nilai pasar. Jadi ada minimum price-nya. Kalau ada minimum price-nya ini artinya melindungi posisi pemilik saham B. Jadi istilahnya apa ya? Dengan adanya hal seperti itu artinya menguntungkan pihak si pemilik saham si B tersebut. Dan share of stock-nya ini berarti memang hilang, tetapi bisa di exchange ke cash atau senior sekuritas. Mungkin ada kemungkinan juga kalau kita balik lagi dia mendapatkan saham A, berarti membeli saham A dengan harga yang murah gitu ya. Tapi kalau ini kebalikannya artinya sahamnya dia itu ditukar ke saham dengan senior sekuritas lain atau ke harga cash tertentu tetapi yang nilainya tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan udah bayar itu nilainya tinggi berarti istilahnya gimana ya? Itu sama aja kayak si pemilik saham B itu akan memperoleh harga yang sifatnya premium. Artinya tidak dirugikan karena dia bersedia untuk jual itu, tapi saya dikasih loh harganya lebih tinggi. Nah, kalau kita mau beli sesuatu perusahaan ya, berarti si A ini kalau melihat, wah B itu pada saat itu udah ngasih pemilik saham yang sekarang harganya mahal loh. Artinya kan itu menguntungkan pemilik saham dan artinya merugikan posisi dari perusahaan B itu. Karena perusahaan B itu yang harus beli pemilik saham B itu dengan harga yang tinggi. Voting plans. Di sini sama ya caranya, tapi kalau yang tadi itu ada back end plans, kalau ini voting. Jadi si pihak under plan ini perusahaan itu menerbitkan dividen tapi berupa preferred stock kepada pemilik saham yang sekarang nih. Dimana kalau preferred stock itu mempunyai nilai voting lebih tinggi dibandingkan dengan common stock. Jadi perusahaan ini akan menseleksi perusahaan yang memperoleh preferred stock itu adalah pihak-pihak existing shareholder. Kalau perusahaan A itu membeli sahamnya existing shareholder, berarti dia dapatnya cuma common stockholder, di mana voting rights-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang sifatnya preferred stock. Nah, kalau perusahaan ini membagikan dividen kepada existing shareholder, berarti di sini diharapkan existing shareholder itu tetap tidak mau diambil alih oleh si A. Nah, ini akan terjadi yang namanya kemungkinan besar untuk menang dari pihak si A yang ambil alih saham B itu akan lebih sulit, karena di sini yang diberikan hak lebih tinggi itu adalah Bu, ini ada suaranya ya? halo ya, ada yang ini, ada yang bertanya lagging. Saya Sekarang mau nanya dong, Bu. kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengeran. Halo, udah. Oke, Iya, saya kedengeran. yang tadi kehilangan suaranya di mana? Ini kan halaman 14. Dari tadi atau baru aja hilang suaranya, laggingnya? Baru aja Bu, baru aja. Oh, ya udah nggak apa-apa ya berarti ya. Oke, saya terusin ya. Oh, terputus bentar ya.
Sebentar ya, saya tadi keluar lagi soalnya ada tulisan internetnya terputus. Oke, udah kelihatan slide-nya? Udah ya? Oke, saya halaman 14 saya ulangi lagi. Poison pills. Ini ada kemungkinan ya suatu direktur itu bisa melakukan poison pills tanpa persetujuan shareholder approval. Nah, ini bahaya bagi posisi shareholder yang tidak setuju akan tindakan dari director, mungkin yang tidak sejalan. Jadi kalau directorsnya itu ingin tidak ada takeover, tetapi shareholdernya itu ingin sebenarnya setuju untuk di takeover. Nah, ini ada bisa dilakukan dengan adanya chewable pill atau yang satu lagi adalah TD. Chewable pill itu intinya adalah bagi kalau perusahaan itu ingin melakukan poison pill, ingin menerbitkan poison pill, itu harus ada yang namanya persetujuan dari shareholder. Shareholder itu harus melakukan voting. Apakah poison pills itu bisa dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Kalau ada take over itu kemudian dilanjutkan dengan adanya poison pill. Karena kalau misalkan sampai poison pill, ada kemungkinan A itu tidak jadi ambil alih B. Nah, itu harus ada voting dari shareholder atau pemilik saham bahwa mereka setuju bahwa perusahaan itu akan me-issue yang namanya poison pills tersebut. Jadi tujuannya adalah supaya untuk mencegah adanya tadi yang entrenchment management tadi ya, yang hanya mementingkan kepentingan dari pimpinan saja. Kemudian ada klausula apalagi yaitu TD, 3-year Independent Director Evaluation. Jadi kalau direkturnya itu ditunjuk, ada suatu independent director yang harus mengevaluasi 3 tahun sekali apakah plan-plan yang dikeluarkan oleh pimpinan itu berlawanan atau tidak terhadap kepentingan dari shareholder. Jadi kalau misalkan ada rencana apapun ya sifatnya, tetapi merugikan shareholder, nah itu bisa dibatalkan oleh independent director tersebut. Ya, oke. Blank check reverse stock. Ini adalah kalau misalkan kita nih ya, ada yang namanya kalau ada urusan gitu ya, kalau misalkan mau mengeluarkan yang namanya rights yang berhubungan sama apa namanya seperti poison pills itu harus disetujui oleh pihak daripada si shareholder. Blank check ini biasanya juga dipergunakan bersamaan dengan adanya namanya white square. Nah, white square itu biasanya pimpinan itu akan menerbitkan saham kepada pihak yang sifatnya friendly atau bukan si A tersebut, misalkan ke pihak C, sehingga si A itu mungkin tidak jadi bisa mengambil alih keseluruhan saham mayoritas daripada B tersebut karena sebagian sudah ada yang dialihkan ke si C. Atau bisa mekanismenya dengan Employee Stock Ownership Plan atau ESOP, di mana di sini ada pembagian shares kepada karyawan sehingga jumlah shares itu akan makin besar sehingga pihak A itu akan makin sulit untuk mengakuisisi si B. Oke, dead hands, low hand, and no hand provision. Dead hand di sini untuk tujuannya adalah bagaimana caranya sih supaya poison pills-nya ini tidak jadi dilakukan ya. Jadi kalau misalkan di sini redeem the poison pills, jadi kalau misalkan poison pills itu sudah terlanjur diterbitkan, kemudian bisa dihentikan atau di cancel. Jadi di sini ada yang namanya dead hand provision. Jadi punya power untuk meredeem poison pills tersebut. Di mana kita sudah terlanjur, tetapi ternyata misalkan ya udah terlanjur mengeluarkan poison pills, tetapi ternyata A itu tidak jadi ambil alih. Nah, ini ada dead hand provision di mana kita bisa meredeem poison pill yang sudah diterbitkan tersebut. Kalau slow hand provision itu ada batasannya di mana direktur itu bisa meredeem pill tersebut misalkan 180 hari. Jadi kalau kita ini intinya kalau kita mutusin ada poison pill harus berpikiran panjang lebar dulu ya. Kalau no hand provision itu limit untuk redemption ke certain time frame. Shadow pill, di sini shadow pill itu sebenarnya seakan-akan kayak tidak ada pills ya. Cuma intinya misalkan nih, pills itu bisa ada setelah terjadi suatu hari tertentu saja.
Berarti ya hanya boleh sepertiganya aja. Oke, ini kayaknya nggak selesai. Ini saya terusin aja ya. Super majority provision ini adalah dimasukkan di dalam anggaran dasar bahwa kalau ingin melakukan takeover itu harus approval at least di atas daripada majority. Kalau majority kita tahu 51% harus setuju, tapi kalau super majority provision itu di atas, jauh di atas itu lagi. Jadi kita misalkan 67% atau 80%. Jadi akan makin lebih sulit lagi bagi perusahaan itu untuk mengambil alih perusahaan B ya. Karena harus disetujui oleh pemilik saham B itu lebih dari 51% atau at least di atas itu. Itu merupakan super majority provision. Kalau fair price provision ini intinya kalau misalkan si A itu mau ambil alih B, at least itu harus ada sejumlah nilai fair market price. Nah, itu ditentukan dengan kita lihat comparisonnya dengan PER atau price earning ratio. Jadi kita lihat comparison dengan industri setempat ya. Oke, kemudian dual capitalization di sini kita bagi shareholder-nya ke dalam dua tipe. At least misalkan stok jenis A dan stok jenis B, di mana stok jenis B itu mempunyai voting rights yang lebih tinggi. Nah, kita kasihlah shareholder dengan voting rights yang lebih tinggi itu bagi yang kita anggap shareholder yang mampu mendukung keinginan kita untuk misalkan tidak jadi di take over. Nah, itu adalah caranya dengan membagi tipe modal ke dalam dua jenis yang mempunyai sifat voting lebih tinggi itu yang kita kasih. Jadi supaya pihak shareholder yang kita kasih voting right lebih tinggi itu bisa bersimpati terhadap manajemen yang tidak ingin diambil alih. Nah, itu adalah dengan cara dual capitalization. Kemudian yang lain itu ada anti green mail ya. Ini di sini dilakukan misalkan nih shareholder itu harus kalau kita mau take over harus ada approval dari shareholder, harus ada minimum market price. Kemudian tidak boleh dilakukan yang namanya green mail dan sebagainya. Nanti green mail akan diteruskan di pertemuan berikutnya. Kemudian ada tidak bisa untuk melakukan yang namanya shareholder meeting supaya jadi kalau misalnya ada shareholder berarti kan nanti ada voting. Nah, itu hal-hal yang kita bisa lakukan supaya tidak mudah dilakukan yang namanya take over. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? 17.13. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman, Bu. Matias, mau nanya? Enggak, aman, Bu, udah. Oh, aman. Kirain mau tanya. Oke, terima kasih Matias. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Moga-moga yang saya jelaskan walaupun agak cepat, itu kalian bisa nangkep di situ. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Terima kasih Bu, selamat sore. Terima kasih Bu, selamat sore. Ya, sama-sama.